Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku tani. Nah, umur 30 hari setelah tanam, belum saya pupuk. Rencana pupuk hari ini, tapi mau ke Madiun, mau silaturahmi dulu ke rumah orang tua. Nah, ini dulur gambaran saya umur 30 hari setelah tanam. Hari ini saya aktivitasnya siram berambang. Habis saya siram atau saya sirat, langsung saya spray nanti fungisida sama nutrisi lagi sebelum saya pupuk ke ketiga yang terakhir. Nah, ini gambaran saya. Tanaman saya lur, bonggolnya besar, insya Allah super, gila super gitu. Nah, ini lur, bawah merah saya. Nah, yang pertama saya sampaikan kenapa kok jaraknya arang dulur. Karena di tanam kali ini, di tanam musim gaduh ini, saya kira di 30 hari sebelumnya tuh musim hujan, sehingga jaraknya kita hanya 15. Nah, cuman kalau memang ini kemarau, nanti jaraknya 20, sini 20 lur. Nah, sini 20, sininya 10 lur, berarti 20 kali 10 rapat. Cuman jarak tengahnya tetap saya ngambil 20, cuman ya antisipasi kemarin pas turun hujannya saya kasih memang jaraknya nggak terlalu rapat, cuman alhamdulillah juga cuaca juga mendukung. Nah, ini gambaran saya setelah saya siram gambaran saya. Nah, ini dari atas lur, nanti siram yang di sana, yang di bawah. Nah, lihat lur, bonggol-bonggolnya super. Nah, ini lur, 30 hari setelah tanam. Kita simak, kita intip dulu. Memang kita akui kalau anaknya di bawah 10 memang kan sudah menjadi super, jelas super lur. Cuman kalau anak-anaknya banyak ya tantangannya, nutrisinya, raciannya agak sedikit berat. Nah, ini yang saya biasa siram. Pokoknya kalau saran saya, kalau memang usia 30, siramnya nggak usah terlalu pagi lur. Matahari udah terbit jam setengah 6, jam 6 baru kita siram, nggak ada masalah. Ke atas kita siram dulu yang bagian tengah sama bawah, habis itu baru kita spray obat yang sudah saya sediakan lur. Nah, nanti saya pakai dinamo ini, lalu obatnya itu lur, nah pak fungisida 2, 1 insektisida dan nutrisi. Udah itu aja lur, karena besok mau saya pupuk. Kita lihat, nah bonggolnya memang kuat lur, bonggolnya ya. Ini wis kaku lur, udah kaku. Gak usah lama lagi lur, langsung saya gas dulu, saya siram. Habis saya siram nanti saya tunjukkan obat-obat apa saja yang akan saya gunakan. Mantap jiwa. Nah, kita racik dulu. Untuk racikan saya untuk umur 30 hari setelah tanam, saya memakai fungisida powder, itu memakai antrakol yang mengandung zinc plus. Nah, ini takarannya antrakol ini satu bungkusnya ini kan 500 gram. Nah, ini sudah saya pakai sekitar 250 gram, sehingga langsung saya tuangkan semua 250 gram sisa dari penyemprotan yang pertama. Jadi takarannya 250 gram untuk 100 liter air. Lalu untuk rekor plusnya saya tambahkan menjadi 80 ml dulur. Untuk takarannya 20 ml per liter, sehingga untuk takarannya 20 ml per 15 liter, sehingga saya memerlukan 80 ml per liter dan 80 ml per 100 liter dulur untuk setengah drim.
Nah, kita aduk dulu, lalu kita kasih perekat. Untuk nutrisinya kita pisah dalam ember yang berbeda. Sekali lagi untuk yang memakai Dream, usahakan dulur itu usahakan untuk mengaduknya, mencampurnya itu di ember yang kecil biar enggak terlalu susah untuk apa namanya mengaduknya, sehingga saya melakukan hal ini sudah terasa cocok dengan hal yang ini, sehingga saya racik di ember yang kecil. Untuk insektisidanya Losmin, isinya Lufenoron. Nah, Losminnya ini saya kasih sekitar 80 sampai 90 ml per 100 liter air dulur. Saya memakai tunggal ini dulur karena Losmin ini buat saya ini aktivitasnya dalam serangga ini cukup bagus lur, karena untuk lambungnya ini kalau memang terkena serangga biasanya ulatnya itu akan berhenti berkembang biak ataupun cacat. Nah, ini bagus lur nih. Kalau saya menyarankan pada usia-usia ulat dewasa lebih baiknya pakai kandungan bahan aktif Losmin atau Lufenoron dulur, bukan nama produk Lufenoron, itu bagus. Lah untuk nutrisinya dulur, nutrisinya untuk KNO3 Pak Tani saya memakai langsung setengah kilo, berarti 250 gram. Lalu untuk Merauke mapnya atau fosfat Merauke map lho ya. Merauke mapnya saya memakai sekitar juga setengah kilo. Nah, itu. Sehingga takarannya untuk nutrisinya saya dari KNO3 Pak Tani dengan kandungan nitrogen sama kalium, lalu saya tambahkan fosfat dalam unsur Merauke mapnya dulur, sehingga NPK nya dapat. Nah, kita gas langsung semprot. Usahakan sekali lagi untuk penyepraiannya usahakan di kondisi 15-12 bar, kondisi yang maksimal, agar semprotannya biar nggak kaleng-kaleng lur, langsung menebali daun yang ada di tanaman kita. Nah, kalau saya pribadi untuk tanam kali ini saya hanya memakai powdernya hanya 2,5 kilo nanti. Yang 1 kilo itu ditan, yang 1 kilo antrakol, yang setengah kilo nanti saya memakai klorotalonil, memakai biskonil lur. Saya memakai biskonil. Nah, karena umur segini biasanya kalau waktu pengisian umbi itu sensitif dalam penyakit bercak ungu, sehingga dulur yang saya sampaikan ini ya moga-moga bisa dulurku aplikasikan, bahwa jangan main-main dalam penanganan penyakit bercak ungu. Nah, dulur, usahakan untuk masa pengisian umbi usahakan tidak terlalu teledor. Jadi gunakan racikan yang pas dalam penanganan pengisian umbi, karena juga masa-masa akan panen ini biasanya serangan jamur ataupun hujan ini berpengaruh besar dalam penanganan bawang merah di usia yang akan menjelang pengisian umbi. Nah, rencana nanti umur 32 ataupun 34 setelah saya pupuk, saya akan memasukkan bahan aktif klorotalonil dalam protektif di lahan saya dulur. Nah, tanaman saya biar enggak terlalu kena jamur, protektifnya usahakan pokoknya dulurku enggak terlalu teledor. Nah, itu adalah pengalaman saya pada usia bawang merah saya di umur 30. Ya moga-moga untuk dulurku tani yang masih kesulitan bisa mendapatkan pencerahan dari video saya. Terima kasih dulur. Pada usia 30 hari ini saya memang lebih banyak memberikan nutrisi fosfat sama kalium dibandingkan dengan beberapa rekan tani yang lebih memberikan fungisida ataupun
ataupun penebalan fungisida. Kalau saya ya ini lur, nutrisi sampai umur 30 ini saya fokuskan ke situ. Cuman kalau rekan tani ada yang lebih berpengalaman dalam hal ini ya bisa disampaikan di kolom komentar dulu, kita belajar bareng-bareng. Nah, itu adalah aktivitas saya dan pengalaman saya yang sudah saya share ya, moga-moga untuk petani yang baru menanam bisa menambah wawasan dulur ya, moga-moga bisa berbagi pengalaman ini. Pada intinya tidak ada guru, tidak ada murid ya, semua bersama-sama belajar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.